Karena dosa tidak hanya mempengaruhi manusia, dosa juga telah mempengaruhi seluruh dunia roh, seluruh alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu segala ciptaan. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini, pembelajaran Alkitab kita dalam rangkaian pembelajaran surat-surat dari penjara akan membawa kita kepada Kitab Kolose. Dan sebentar lagi, kita akan dibawa untuk menelusuri pasal 1 dengan tema Karya Kristus dalam kita. Pak Yohanes akan menunjukkan kepada kita bahwa Injil itu bukanlah wahyu yang berasal dari hikmat manusia, melainkan ini merupakan sebuah wahyu yang berasal dari pikiran Allah itu sendiri. Kami berdoa supaya Anda tidak hanya memahami Injil dari sisi intelektual saja, tapi juga dari pemahaman dari sisi kerohanian. Jadi, mari kita dengarkan program ini bersama. Saudara, hari ini kita akan memulai belajar dari kitab Kolose. Kita akan mulai dari pasal yang pertama, dan tema kita hari ini adalah Kristus berkarya dalam kita. Saudara, ketika kita mempelajari rangkaian surat dari penjara, kita telah mempelajari keseluruhan kitab Efesus. Dan sekarang kita akan mempelajari kitab Kolose. Kolose merupakan sebuah surat yang mirip kitab Efesus dengan tema yang mirip. Dan ini merupakan salah satu surat yang memberi fokus kepada doktrin yang penting dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditulis sekitar tahun 61 sampai 62, ketika Paulus sedang ada di penjara di Roma. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan menemukan hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Paulus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Kolose yang belum pernah ia temui secara pribadi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Paulus mulai menunjukkan rasa syukurnya yang melimpah-limpah kepada jemaat yang ada di Kolose, sebagaimana yang kita lihat di ayat 3. Ia juga telah mendengar tentang iman mereka dalam Yesus Kristus dan atas kasih mereka terhadap semua orang kudus, dan juga atas pengharapan yang mereka miliki yang tersimpan di surga. Ia mulai berbicara secara spesifik mengenai pentingnya pemahaman rohani, dan sepertinya bahwa orang Kolose ini menerima pengaruh agama yang problematis, yang terutama berbicara mengenai pengetahuan. Firman Tuhan di ayat 9 ditulis seperti ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saudara, ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi jemaat yang ada di Kolose, dan ini juga yang seharusnya menjadi kebutuhan kita juga. Mari kita lihat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Dan kita perlu mengerti, memahami bahwa Kristus berkarya dalam kehidupan kita. Mungkin Anda telah mendengar banyak hal ini sebelumnya. Kita bisa mengingat hal ini khususnya dalam Jumat Agung. Apa arti semuanya ini? Kolose pasal yang pertama ini kita akan bisa melihat ini dengan lebih baik. Jadi kita perlu menggarisbawahi bahwa pengenalan atau pengetahuan akan Kristus ini akan menyatakan kepada kita bahwa barang siapa bersama-sama dengan Kristus berhak menerima warisan yang dijanjikan. Mari kita melihat apa yang tertulis dalam ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di
di dalam kerajaan terang. Saudara, ketika seseorang menerima Kristus dan menjadi anak-anak Allah secara rohani, orang tersebut merupakan ahli waris Allah atau orang yang berhak menerima janji Allah. Sekarang bayangkan bagaimana keadaan Anda ketika mendapat warisan surgawi yang Anda miliki ketika Anda mendapatkan sebuah posisi yang baru di dalam Kristus. Ketika kita menjadi orang percaya, kita perlu menyadari apa itu karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya anak-anak dan pewaris karunia Allah saja. Namun jika kita memperhatikan selanjutnya, Ia, demikian dikatakan ayat 13, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi ketika kita menerima Kristus dalam kehidupan kita, ketika Kristus termanifestasikan dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kebebasan rohani. Ia telah membebaskan kita dari kerajaan gelap. Apakah Anda pernah berhenti sejenak dan mulai berpikir tentang hal ini? Ya, mungkin menjadi Kristen atau tidak menjadi Kristen bukanlah masalah pilihan. Setiap orang yang jauh dari Allah dan Kristus ada di bawah kuasa kerajaan kegelapan. Dan mereka tidak menyadari hal ini. Jadi apalagi yang telah Kristus lakukan bagi kita? Kira-kira apa lagi? Ayat 14 akan menyatakan kepada kita mengenai hal ini. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa ya? Semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, segala hutang yang kita miliki di dalam Allah telah diampuni sepenuhnya. Dan telah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Kristus berkarya dalam kehidupan kita, dan ini merupakan sesuatu yang kita perlu sadari dan ketahui. Karena ini merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki warisan. Kita menerima sebuah pembebasan rohani yang luar biasa dan pengampunan dari Allah itu sendiri. Jadi memang perlu kita perhatikan pasal yang bagi kita ini spesial ya dalam kitab Kolose ini, yang memiliki sebuah himne yang menyatakan keagungan Kristus itu sendiri. Jadi kita tidak bisa hanya memahami apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Namun kita juga perlu memahami siapakah Kristus itu. Oleh karena itu, kita akan melihat bahwa dalam kitab Kolose, Kristuslah yang menjadi alasan adanya dunia ini. Ada sebuah himne kuno yang berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Yesus Kristus bukan hanya sekedar juru selamat kita. Bukan sekedar penebus dosa-dosa kita. Namun Dialah yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Ia berkuasa atas segala hal yang ada di baik di sorga maupun di bumi. Ia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Segala kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Ia memperdamaikan yang ada di sorga dan di bumi. Kristuslah alasan mengapa dunia ini ada. Dan jemaat di Kolose merayakan hal ini dengan sebuah nyanyian. Kristus inilah yang sangat berkuasa. Ia lebih berkuasa dari segala kuasa yang dimiliki oleh segala roh-roh yang ada di dunia ini, yang tidak bisa kita lihat. Kristus inilah yang membuat sebuah transformasi, perubahan dalam kehidupan para jemaat
yang ada di Kolose. Dan perubahan ini mencakup penerimaan warisan, menerima kebebasan rohani, dan pengampunan dari Allah, dan kita akan melihat lebih banyak lagi mengenai hal ini. Mari perhatikan ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kehidupan kita ini, saudara, seperti kalender kita. Kalender ini dibagi dalam kurun waktu sebelum dan sesudah Kristus. Ketika Kristus telah menyelesaikan karyanya dalam kehidupan kita dan memberikan pengampunan kepada kita, kita yang dahulunya terpisah, kita yang dahulunya merupakan musuh, sekarang kita menerima sebuah perubahan rohani. Sebuah kehidupan yang baru yang kita terima dalam Yesus Kristus. Ini merupakan karya Kristus dalam kehidupan kita dan karyanya telah tergenapi secara penuh, sempurna. Tidak ada lagi yang tersisa yang perlu kita lakukan. Dan sekarang mari kita memperhatikan ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Saudara, Kristus telah memperdamaikan kita. Dan Ia ingin membuat kita kudus dan tak bercacat, dan bebas dari segala tuduhan. Karya Kristus dalam kehidupan kita dimulai dengan sebuah momentum ketika kita membuka hati kita dan percaya kepada Dia, serta menerima pengampunan dosa-dosa kita, dan karyanya akan digenapi di dalam kehidupan setiap mereka yang telah menerima keselamatan ini. Inilah Injil yang Paulus sampaikan kepada saudara-saudara dalam Kristus yang ada di Kolose. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukanlah seorang pemimpin politik yang terkenal, atau seorang pemimpin agama, atau seorang yang bijaksana, yang hidup di masa lampau, atau seseorang yang datang untuk mengajarkan kita bagaimana saling mengasihi satu sama lain, dan baik kepada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Yesus Kristus merupakan anak Allah yang datang ke dunia dan hidup di antara kita. Dan Ia juga telah mati supaya manusia suatu ketika nanti akan bersama-sama dengan Allah. Dan jika Anda ingin benar-benar menjadi orang yang berbahagia, orang yang memahami arti hidup, maka Anda perlu membuka hati Anda terhadap karya Kristus yang unik, yang luar biasa bekerja di dalam kehidupan Anda. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kolose pasal 1 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Karya Kristus dalam Kehidupan Kita. Baiklah, sekarang kita sampai kepada bagian tanya-jawab untuk kita menyimpulkan perenungan kita dalam pasal 1 kitab Kolose ini. Sekarang, kita akan memulai fase baru. Pak Yohanes, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat yang belum pernah ia kunjungi? Apakah motivasinya dalam penulisan bagian ini? Sementara ia sendiri belum pernah untuk bertemu mereka secara pribadi. Ya, Pak Oti, tentu ini merupakan sesuatu yang aneh jika kita lihat sepintas, ya, karena Paulus menuliskan sebuah surat kepada orang-orang yang belum ia kenal. Namun harus ingat, ada beberapa hal yang sedikit berbeda daripada apa yang kita harapkan, karena Kolose tidak begitu jauh dari Efesus. Jadi kita bisa yakin bahwa gereja yang ada di Kolose juga merupakan buah dari pelayanan Paulus yang tinggal lama di Efesus. Di ayat 7, ya, kita bisa melihat sebuah nama dari seorang penginjil yang bernama Epapras. Kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi kawan sepelayanan Paulus ini juga melakukan sebuah pekerjaan pemberitaan Injil di sana, dan apa yang terjadi dengan jemaat Kolose ini juga merupakan hasil dari misi yang sukses di Efesus. Sehingga di sana ada sebuah kelompok Gnostik
atau pre-gnostik yang bercampur aduk dengan doktrin Kristen dan menyeret orang-orang Kolose ini untuk menyimpang dari Injil. Namun sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti mengenai apa yang terjadi di Kolose. Ada sebuah aliran sesat di sana, bidah yang sering disebut dengan bidat Kolose. Mereka mencampur adukan agama Yahudi dengan beberapa agama yang ada di Asia Kecil, dan juga ada elemen Gnostisisme dan agama Yunani Romawi juga. Dan ini merupakan sebuah percampuran agama atau kita kenal sebagai sinkretisme yang mungkin kita bisa bilang gila gitu ya. Jadi Paulus mencoba untuk mengajarkan kepada orang ini dan membimbing gereja ini kepada sebuah tujuan yang benar. Jadi sekarang ia menuliskan surat ini atas dasar kasih yang besar kepada jemaat yang ada di sini yang ia tidak kenal secara personal. Baik Pak Yohanes, terima kasih. Jelas dan mudah dimengerti bahwa apa yang ditekankan dalam pasal yang pertama adalah mengenai pengetahuan dan pemahaman. Jadi, apa tujuan dari penulis mengenai semua yang disampaikan ini, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, hikmat, bukanlah sesuatu yang dituliskan dengan tidak sengaja. Ada alasan di balik ini, ya. Jadi sekarang apa yang terjadi dengan orang Kolose adalah karena adanya bidat di tengah-tengah mereka. Kelompok ini merupakan sebuah kelompok yang mirip dengan kelompok Gnostik, dan mereka percaya akan hal-hal ini, ya. Mereka berkata bahwa hanya mereka saja yang menerima pengetahuan melalui pencerahan yang berbeda dari apa yang dimiliki oleh orang-orang di luar kelompok ini. Mereka memiliki pertemuan di mana hanya orang-orang yang mendapatkan pencerahan sajalah yang bisa mengambil bagian dan mengikuti pertemuan ini. Mereka juga mengklaim bahwa orang lain lebih rendah dari mereka dan tidak memiliki pengalaman yang spektakuler seperti yang mereka miliki. Itu sebabnya Paulus membuat hal ini menjadi lebih jelas, dan ia berdoa supaya jemaat yang ada di Kolose ini dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Allah melalui segala hikmat dan pengetahuan rohani. Paulus menentang segala jenis penyesat dan bidat-bidat semacam ini, dan juga kelompok-kelompok mereka yang mengklaim bahwa ada jarak yang begitu jauh antara manusia dengan Allah. Dan manusia harus berjalan berlahan-lahan supaya mereka bisa sampai kepadanya. Namun yang benar adalah di dalam Kristus berdiam segala kepenuhan Allah, dan Dialah yang mempunyai segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak perlu lagi mencoba mencari jalan lain supaya kita bisa sampai kepada Allah. Karena apa? Karena Kristus adalah semua di dalam semua. Dialah satu-satunya jalan. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan tentang Kristus dan jangan membiarkan diri kita jatuh ke dalam hal-hal yang aneh semacam ini sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Kolose. Pak Yohanes, pada saat kita berbicara mengenai pengetahuan akan Kristus atau mengenal Kristus, bagaimana bisa Yesus merupakan yang sulung dari segala ciptaan, Pak Yohanes? Apakah hal ini berarti bahwa ia juga diciptakan? Oh tidak, Pak Oti. Banyak orang ketika mereka membaca hal ini mereka gagal paham. Kata sulung yang dipakai di sini berarti anak yang paling tua, yang berarti ia telah lahir sebelumnya, dan dalam bahasa Yunani ini tidak berarti gagasan mengenai temporalitas. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Kristus merupakan anak Allah yang sulung, hal ini berarti bahwa ia memiliki sifat Allah. Ia merupakan yang sulung dalam arti bahwa Dialah yang memulai segala proses untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Dia adalah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ia merupakan yang sulung yang berkaitan dengan segala karya keselamatan. Namun ini tidak berarti bahwa Kristus kemudian diciptakan. Ini harus benar-benar clear ya. Jadi bagaimana ia bisa menjadi yang sulung dari segala yang diciptakan? Kata dari atau yang dalam bahasa Yunani merupakan sebuah genetif bisa diterjemahkan dalam beberapa cara. Dan salah satu cara
untuk kita menerjemahkan hal ini adalah yang sulung atau yang pertama atas segala yang diciptakan. Jadi Yesus tidak diciptakan karena Ia adalah Allah. Ia telah ada sejak semula bersama Sang Bapa. Jadi penting sekali bagi kita memahami bahwa Ia memiliki sifat yang sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa Ia diciptakan atau salah satu ciptaan Allah, karena dalam Injil Yohanes dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Jadi semoga ini clear ya. Berikutnya Pak Yones, kita memperhatikan pada ayat yang ke-16 dan 20 dari pasal pertama kitab Kolose ini. Apakah ini berarti bahwa Yesus mati untuk malaikat juga atau untuk makhluk surgawi lainnya? Apakah bisa menyimpulkan seperti ini dari pasal ini, Pak Yones? Ya, penting sekali bagi kita memperhatikan di sini ya. Alkitab berkata bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian ayat 20 berkata bahwa Ia akan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Ketika Kristus mati, kematiannya di kayu salib tidak hanya mempengaruhi keselamatan secara individu atau keselamatan manusia. Pendamaiannya, keselamatannya, penebusannya juga memiliki efek secara kosmik. Mengapa demikian? Karena dosa tidak hanya mempengaruhi manusia. Dosa juga telah mempengaruhi seluruh dunia roh, seluruh alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu segala ciptaan. Alkitab membuat hal ini jelas sekali, bahwa malaikat tidak lagi memiliki kesempatan terkait dengan penebusan. Iblis terhilang selamanya. Namun jelas sekali bahwa penebusan di dalam Kristus ini akan membawa semua yang telah terpisah dari Allah, yang telah terluka, yang jauh dari tujuan awalnya kembali kepada Allah ketika kemenangan Kristus yang akhir terjadi. Ketika Kristus menang atas segala kejahatan dan dosa yang ada di dunia ini. Yesus Kristus adalah juru selamat yang absolut. Ia adalah juru selamat dari semua alam semesta ini. Pertanyaan yang tidak bisa dilewatkan juga, apa yang perlu kita lakukan supaya mendapatkan hasil dari karya Kristus dalam kehidupan kita, Pak? Ya, Pak Oti, ini sebenarnya pesan Injil yang luar biasa bagi kita ya. Dan sebagaimana yang Bapak telah ketahui dengan benar ya. Jadi, bagi kita menjadi anak-anak Allah dan menerima warisan ini, menerima pengampunan ini, penebusan, pembebasan secara roh, dan kehidupan yang baru ini, yang kita perlu lakukan adalah dengan berdoa, bertobat dari dosa-dosa kita, dan meminta kepada Yesus Kristus untuk masuk ke dalam kehidupan kita, dan menerima Kristus dengan berkata, Allah, aku ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya meminta supaya Engkau mengampuni dosa-dosa saya, dan saya memberikan kehidupan saya kepada Yesus Kristus, menyadari bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Alkitab berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu di alam roh. Dan yang luar biasa pada saat ini. Dan orang tersebut memiliki sebuah kehidupan yang baru dan berbeda pada saat mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita mengakhiri pada ayat yang ke-24, Paulus berkata bahwa ia menggenapkan penderitaan Kristus. Maksudnya apa ini, Pak Yones? Dan bagaimana kita perlu untuk memahami pada bagian ini secara benar? Memang ini sepertinya agak aneh ya. Dan saya percaya juga bahwa ada beberapa orang saja yang memahami hal ini. Karena Paulus sebenarnya mencoba untuk mengatakan sesuatu yang tidak banyak orang mau mengucapkannya. Paulus berkata, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang daripada penderitaan Kristus untuk tubuhnya
yaitu jemaat. Sebenarnya kita ini adalah jemaat Kristus ya, dan kita juga dipanggil untuk menderita. Dan sebagaimana Kristus itu sendiri telah menderita dalam pelayanannya, gereja Yesus Kristus yang mana ia merupakan kepala dan gereja merupakan tubuhnya, juga akan menghadapi persoalan, penderitaan, dan penganiayaan. Jadi kita perlu berhati-hati supaya kehidupan kita di dalam Kristus akan diwarnai dengan persoalan dan pergumulan, dan jangan khawatir, karena ini bukanlah akhir. Ini semua merupakan sebuah keuntungan bagi kehidupan rohani kita. Dan yang luar biasanya, bahwa di tengah-tengah segala macam kebingungan, siksaan, semua itu akan baik bagi Anda dan saya. Akan selalu ada sedikit penderitaan yang mewarnai kehidupan kita. Baiklah Pak Yohanes, terima kasih banyak. Bagi Anda yang sedang mendengarkan program ini, jangan kemana-mana dulu, karena ada sedikit lagi yang kita perlu perhatikan. Kita telah sampai kepada bagian kesimpulan dari Kolose pasal yang pertama ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, Anda telah belajar banyak hal-hal penting yang berkaitan dengan karya Kristus dalam kehidupan kita. Dan inilah kesimpulan dari kitab Kolose pasal yang pertama. Sebagaimana yang kita telah lihat, bagaimana Paulus menjelaskan dengan sangat jelas mengenai keagungan Yesus Kristus, karyanya dalam kehidupan kita, pengampunan, keselamatan, dan yang telah mengangkat kita menjadi anak. Tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, tidak ada seorang pun yang akan pernah bisa menandingi Yesus Kristus di sepanjang sejarah. Dan kebenarannya adalah bahwa ketika kita melihat pemimpin rohani kita yang luar biasa, yang ada di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan di dalam kitab Kolose, Juru Selamat inilah yang akan menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian, yang menjadi fokusnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.